Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, ada Surya. Ada apa ya Surya? Surya mau ngomong sama ibu? Iya Bu, akhir-akhir ini nilai saya banyak merendah. Oh begitu. Kenapa? Kok bisa nilai Surya rendah itu? Apa sih harapannya Surya nanti setelah mau ngomong sama ibu itu? Saya mau belajar dengan baik agar nilai saya tinggi dan bisa dapat beasiswa prestasi. Seperti itu. Memangnya kenapa sih kok nilai-nilainya Surya itu kok bisa rendah itu kenapa? Karena saya selalu main HP, tidak ingat waktu. Bangun tidur saya langsung pegang HP. Pulang sekolah saya main game di HP. Bahkan sampai larut malam pun saya selalu main HP. Sepertinya saya kejangan main game di HP. Kok bisa begitu sih Surya? Terus kapan Surya belajarnya? Saya belajar di sekolah saja Bu. Atau kalau ada PR saya kerjakan dulu kemudian saya main HP lagi. Tuh. Terus memangnya di HP-nya Surya itu ada apa? Ada game, bisa nonton YouTube. Bisa nonton YouTube juga. Terus kalau nonton YouTube-nya, Surya nonton YouTube di apa itu? Nonton film-film pengetahuan seperti Kata Surya dan Berita Dunia, itu yang sudah tonton Bu. Itu sih itu. Kalau Surya nontonnya seperti itu kan ada ilmu pengetahuannya juga kan? Nah, selanjutnya apa rencananya Surya supaya bisa pegang HP tapi Surya tetap belajar juga? Apa rencananya Surya? Surya akan nonton video pembelajaran di YouTube Bu. Surya juga mau belajar les sama ibu. Surya akan mengurangi main game. Nah, kalau yang mengurangi main game itu ibu setuju Surya. Terus Surya harus janji sebenarnya dalam hati Surya itu kan janji supaya nilainya bagus. Jadi dalam hatinya Surya itu saya harus kurangi main game. Kira-kira di rumah ada nggak yang bisa bantu Surya untuk mewujudkan rencananya Surya tadi supaya Surya bisa berhenti main game tadi? Ada nggak? Saya akan minta bantuan ke orang tua saya untuk selalu mengingatkan saya untuk tidak main HP terus. Dan saya mempunyai jadwal les dengan ibu supaya saya tertib belajarnya. Seperti itu. Dia mulai sama ibu. Kalau Surya ibu akan bantu Surya nanti ya supaya nilainya tinggi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Samini. Waalaikumsalam Bu. Repot ya? Enggak juga sih. Ya silakan duduk Bu. Iya. Ada apa ya Bu? Rencananya saya ini mau diskusi Bu tentang kelas 1. Anak murid kelas 1 ya Bu. Iya. Nah, kan kita kan diskusi hari ini ya Bu ya. Kira-kira harapannya Ibu dari diskusi kita hari ini apa ya Bu? Nah, karena ya harapan saya itu permasalahan saya kan istilahnya anak-anak itu sudah 2 tahun nggak bisa membaca kan sesuai dengan kelanjutannya nanti kan ibu wali kelas 2. Kalau bisa itu sebelum naik kelas 2 ini anak-anak bisa membaca gitu. Khususnya anak yang tadi itu ya. Khususnya anak yang tadi itu. Oh iya Bu, jadi permasalahannya di dalam kelas Ibu ini seperti apa sih anak-anak tersebut Bu? Anak-anak itu gimana Bu ya? Kalau anak-anak yang kurang itu malas turun sekolah, disuruh ke rumah saya itu kadang datang kadang enggak. Kalau kita kasih tugas itu enggak dikerjakan. Kalau kita lajarin itu lupa terus Bu, huruf aja lupa apalagi kata-kata. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Itu berapa orang di kelasnya Ibu yang seperti itu? 3. 3 ya.
sudah tidak naik kelas 2. 2 iya dulu ya. Nah, kalau mungkin dari rumah itu misalnya orang tua atau apa itu dengan anaknya seperti apa ya Bu? Melihat permasalahan anaknya itu apakah bertemu dengan ibu gitu loh? Seringkali iya, setiap kali saya ketemu orang tuanya, saya kasih tahu permasalahannya, bahwa kenapa anak ini kok ibaratnya apa ya, kita kasih tahu hari ini besok lupa. Jadi orang tuanya kayaknya menyadari juga, menyadari. Iya Bu, memang susah betul, bingung juga saya, bilang orang tuanya. Nah terus kira-kira faktornya itu menurut ibu apa ya? Kalau yang pertama apa ya, memang kalau saya lihat 3 ini memang ada hubungan darah ya, bersepupuan ya, istilahnya faktor keluarga ada juga. Dari itu anaknya memang kurang. Nah ketiganya ditambah dengan COVID. Iya, Ibu tadi kan ngomong dari faktor keluarga ya Bu. Sebenarnya dari keluarganya itu misalnya orang tuanya apakah memang putus sekolah kah atau tidak sekolah atau gimana ya Bu ya, orang tuanya itu seperti apa menurut Ibu? kebetulan orang tuanya murid saya juga. Kelas 2 itu berhenti sekolah dia. Iya, enggak lulus SD. Ayah dan ibu. Ibunya, kalau yang bapaknya itu sih orangnya kan kerja terus, jadi nggak sempat membimbing anaknya. Saya lihatin itu, mana di rumahnya dia itu kan apa ya, ada biliarnya gitu loh Bu. Kalau malam itu kan anaknya tidurnya malam, jadi setiap kali kalau pas waktunya giliran sekolah itu pasti terlambat terus, kadang sering nggak masuk gitu. Ditambah lagi sama yang COVID gini ya Bu. Iya. Jadi kalau yang COVID itu seperti apa anaknya? Pelajaran daring itu. Jarang Bu mengerjakan tugasnya. Kalau kadang-kadang kan saya suruh datang ke rumah kan, kalau nggak bisa ke rumah saya panggil tuh. Kalau anak-anak yang bisa ya boleh dikatakan ibunya lumayan malah mau datang. Kenapa yang susah-susah ini malah nggak mau datang gitu? Nah itu saya bingung juga, sudah sering juga saya datangin di rumah. Respon orang tuanya kalau didatangin ke rumah itu bagaimana? Bagus saja, mendukung aja. Cuma kasihan namanya orang yang kurang berpendidikan, mungkin nggak bisa juga ngajarin anaknya, kali sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Sibuk dengan pekerjaan Ya, rumahnya ya. karena kan sambil jualan juga orang tuanya. Untuk kakak-kakaknya gimana itu? Kan siapa tahu kakaknya. Kalau yang saya datangin itu enggak ada kakaknya, anak pertama. Ada juga yang jauh, yang dari Deko itu punya kakaknya sibuk ke apa ya, tugasnya sendiri juga dia sekolah itu. Dulu waktu masih kelas 1 yang dulu itu loh Bu, kan ini sudah 2 tahun dia kelas 1, masa nggak naik lagi gitu kan. Waktu kelas 1 dulu awal-awal masuk sekolah seperti apa anaknya itu? Memang nggak bisa, dan dulu jarang turun Bu, yang dari Deko itu jarang turun. Ada yang satu lagi itu kan setengah tahun nggak sekolah. Ikut bapak mamanya di Toyuk sana, kerja di sana. Iya. Terus rencananya ibu untuk mengatasi anak-anak ini nanti seperti apa ya? Ya rencana saya sih harus apa ya, belajar khusus kalau bisa ya kan. Kalau enggak pas saya ada waktu senggang saya datangin ke rumahnya. Kalau saya enggak ada waktu nanti saya panggil ke rumah. Bagaimana lah caranya, pokoknya semaksimal mungkin lah. Jadi setiap kali saya kasihkan kartu huruf itu Bu, supaya dibaca di rumah. Cuma yang selama ini saya kasihkan udah dibaca di rumah. Ya mudah-mudahan lah nanti istilahnya 1 kata 2 kata bisa menyangkut itu. Itu rencananya ibu ya. Kalau di sekolah misalnya untuk pendekatannya ibu ke anak itu gimana? Untuk rencana ibu kan sebentar lagi nih menaikkan kelas kan? Iya Untuk di istilahnya. kelasnya gimana Bu?
Yang sudah ini sih teman-temannya sudah pulang, dia saya tahan. Saya kasih tambahan jam belajarnya. Iya. Cuma saya bingung memang Bu, seperti air di atas daun talas gitu nah. Dikasih tahu, sekarang belum berapa detik, apa ya? Yang seperti angka 9 ini huruf apa Bu? Ya nilainya. Jadi rasanya itu gimana ya, hati ini rasanya dongkol tapi tidak boleh diucap kan, tidak boleh diucap. Ya Allah, masa lupa yang seperti itu kan G, saya bilang. Dia kalau saya kasih pelajaran istilahnya sekata dua kata ditulis di papan tulis bisa, tapi hafal Bu. Kalau ini kan untuk membaca itu, kalau pemahamannya anak-anak itu kalau menurut ibu gimana? Kalau dibacakan soal bisa menjawab, bisa. Jadi dia paham ya Bu. Paham. Jadi yang huruf-huruf ini aja ya Bu. Iya, yang kalau disuruh membaca sendiri jawabannya salah semua. Tapi kalau saya bacakan bisa. Iya. Cuman kayak apa ya, kalau sudah mau naik kelas masih saya bacakan. Anaknya tidak bisa membaca tapi dapat nilai 100 tuh kayaknya bertentangan dengan hati gitu. Jadi ya gimana caranya lah, saya minta solusinya sama ibu lah, gimana sebaiknya. Karena saya nanti di kelas 2-nya. Iya. Nah, jadi rencana ibu tadi kan seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kekuatan ibu yang bisa membantu anak-anak itu nanti itu seperti apa ya Bu? Menurut ibu yang bisa membantu ibu supaya anak-anak tadi bisa ya tahu huruf dan bisa membaca meskipun Satu kata, dua iya kata. suku kata gitu ya Bu. Nah, kira-kira kekuatan ibu atau yang bisa membantu ibu misalnya siapa ya? Yang membantu saya ya Pak, ya paling enggak ya wali kelas 2. Wali kelas 2 ya. Kalau di rumah kira-kira orang tua yang gitu? Sepertinya orang tuanya itu enggak ada waktu untuk membantu. Cuman yang paling parah ini satu, yang paling parah ini satu. Kalau yang 2 ini ya masih bisa walaupun lupa-lupa gitu. Nah kan komitmennya ibu, kita mulai dari sekarang kan misalnya kan Iya. sudah mau naikkan kelas kan Iya. Bu ya. Komitmennya ibu supaya anak-anak tadi itu bisa itu kan ibu bilang bisa saya bantu. Iya. Jadi kita harus ngapain ini Bu? Paling enggak ya harus memberi tambahan belajar untuk anak. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Mulai dari sekarang ya Bu Iya, ya. mulai sekarang memang istilahnya saya mau nggak mau, bisa nggak bisa harus datang ke rumahnya, harus memanggil anak itu. Nah kalau selama kita nanti umpamanya seminggu ini masuk, tapi kalau kita kan standby terus ya bisa Iya. dipanggil Oh, di iya. sekolah, iya ya bisa. Nanti walaupun teman-teman yang lain nggak bisa, anak 3 itu bisa kita Iya. panggil. Nanti saya coba bantu juga Iya, ya Bu. iya. Nanti saya pasti di kelas 2 pasti ketemu saya Iya kan. pasti, karena bisa nggak bisa, mau nggak mau harus saya naikkan, sudah 2 tahun. Iya. Ya terima kasih lah atas bantuan ibu, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya untuk anak kita. Iya Bu. Saya juga misalnya ibu masih ada untuk ibu masih bisa diskusikan sama saya ya Bu Iya, ya. bisa. Ya sudah gitu aja Bu ya, Iya. makasih Bu ya. Sama-sama Bu. Iya, assalamualaikum.